Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ini mic-nya kayaknya mati hidup ya Bu ya. Oh. Ya udah. Sehidup nyalanya aja Bu ya. Baik. Baik, Ibu sekalian, rahimani wa rahmatullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan sore hari ini kita kembali bisa hadir di Masjid Al-Ihsan ini untuk kita ngaji bareng. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ke masjid ini menjadi pemberat kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Ibu sekalian, rahimani rahmatullah, pada kesempatan pekan yang lalu kita sampai pada ayat 13 dari surah Ar-Ra'd ya. Yang salah satu pelajarannya adalah bahwa setiap kali kita mendengar geluduk ya, mendengar ya burung, mendengar geluduk, nah itu kita dianjurkan untuk membaca apa? Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Ya Bu ya. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih ya. Ya saya ingat terakhir kita sampai pada ayat 13 ya. Ayat yang menjelaskan bahwa guru atau geluduk yaitu semuanya bertasbih, termasuk para malaikat juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu sekalian, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan pada ayat 14 ya, mulai dari ayat 14 ya. Di mana ayat-ayat yang akan kita bahas ini berkaitan dengan penegasan terkait dengan akidah kita, akidah tauhid kita ya, dengan argumen-argumen, dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti bahwa memang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu da'watul haqq. Lahu ya, lahu hanya kepadanya ya. Da'watul haqq. Da'watul haqq, doa yang hak, doa yang benar ya. Jadi ada doa yang benar, ada doa yang tidak benar, doa yang keliru, doa yang batil ya. Nah, doa yang benar itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi doa yang benar itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain Allah ya. Jadi lillahi subhanahu wa ta'ala ad-da'watul haq, hanya kepada Allah ya doa yang hak, yaitu kepada Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Ya, amma ghairuhu fa itlaqu lafdil ilah itlaqun batil ya. Adapun kepada selain Allah meskipun kadang dianggap sebagai Tuhan, disebut sebagai Tuhan, penyebutan selain Allah sebagai Tuhan itu adalah penyebutan yang batil, penyebutan yang sesat, penyebutan yang keliru ya. Karena selain Allah itu adalah makhluk ya. Berdoa itu hanya boleh kepada
Allah, kepada Khalik, kepada ya ilah yang sebenarnya ya. Jadi hanya kepada Allah saja, hanya kepada Allah saja doa itu boleh ditujukan ya. Lillahi ta'ala tattajihu ad-da'watul haq ya. Hanya kepada Allah doa itu ditujukan karena memang hanya Allah lah yang berhak disembah ya. Fahuwal haqiqu bi an yu'bada wahdahu bid-du'a wal iltija ya. Hanya dia semata yang berhak diibadahi dengan doa kita, dengan permohonan perlindungan ya. Itu hanya boleh kepada Allah. Walladzina yad'una min dunihi, walladzina yad'una min dunihi, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir selain Allah, maksudnya Tuhan-Tuhan ya, Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang kafir yang itu adalah selain Allah, dan maksudnya adalah berhala-berhala ya, la yastajibuna lahum bisyai', la yastajibuna lahum bisyai', tidak dapat mengabulkan apapun untuk mereka. Batu bagaimana bisa mengabulkan? Patung bagaimana bisa mengabulkan doa ya. Jadi patung-patung, berhala-berhala ya, atau arca-arca itu tidak bisa mengabulkan apapun, doa atau apapun tidak bisa dikabulkan oleh mereka ya. Karena apa? Karena tidak bisa mendengar. Nggak bisa dengar kok diteriaki ya Bu ya, diseru, dipanggil ya, berdoa ditujukan kepadanya. Nggak bisa mendengar, bagaimana kemudian bisa mengabulkan doa ya. Mendengar saja nggak bisa, bagaimana mengabulkan? Nah itulah bodohnya orang-orang musyrik, bodohnya orang-orang kafir ya, mengajukan sesuatu yang tidak mungkin dituruti, meminta kepada sesuatu yang nggak mungkin bisa mengabulkan sesuatu yang diajukan tersebut. Jadi la yastajibuna lahum bisyai' ya, mereka tidak dapat mengabulkan apapun bagi yang memintanya, bagi yang berdoa kepadanya, illa kecuali kabasiti kaffaihi ilal ma, kecuali hanya seperti orang yang membukakan kaffaihi, kedua telapak tangannya, ilal ma'i ya, ke air, liyablugha fahu, agar air itu sampai ke mulutnya, wa ma huwa bibalighi, wa ma huwa bibalighi, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Apa maksudnya Bu? Orang Arab itu mengumpamakan orang yang berusaha ingin mendapatkan sesuatu yang tidak akan bisa digapainya itu diumpamakan seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Diumpamakan seperti orang membukakan tangan ya. Ibu punya sumur kan? Dulu di kampung kan ada sumur ya Bu ya. Sumurnya biasanya berapa meter Bu? Mungkin ada yang 10 meter, ada yang lebih dalam lagi ya. Dia membuka tangannya begini, menjulurkan ke bawah, tapi nggak nyampe ke bawah. Terus air. Kira-kira airnya itu nyampe nggak Bu? Nyampe ke mulutnya. Nah, kira-kira begitu perumpamaannya. Orang yang berdoa meminta kepada patung-patung itu nggak akan terkabulkan karena patung itu tidak mendengar. Mendengar saja tidak bisa, apalagi mengabulkan. Nah,
Gambarannya adalah seperti orang yang kehausan, orang yang merasa sangat haus, terus lihat ada sumur, terus dia buka tangannya sambil bilang air, saya haus begitu, nggak pakai timba, nggak pakai alat yang benar, tapi dia hanya menjulurkan, membukakan tangan begini terus sambil bilang haus. Kira-kira air itu bisa dengar nggak Bu? Terus tiba-tiba bisa nyamperin ke mulutnya nggak Bu? Nggak bisa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya baca di dalam Aisyah Tafsir itu disebutkan seperti itu ya. Illa kastijabati man basata yadaihi ay fatahuma wa maddahuma ilal ma'i wal ma'u fi qa'ril bi'ri. Jadi diumpamakan seperti orang yang membuka tangannya, menjulurkan tangannya ke air, sedangkan air itu berada di dasar sumur. Ya, fala kafahu tasilu lal ma walal ma yasilu ila kafaihi. Jadi tangannya, kedua telapak tangannya nggak sampai ke bawah, nggak sampai ke air, airnya juga nggak bakalan sampai ke tangannya, apalagi sampai mulutnya. Padahal saat itu dia kehausan. Ya kalau seperti itu caranya, dia nggak bakalan nggak bakalan kesampaian. Ya, untuk memenuhi rasa hausnya tadi, ya dia akan bahkan mungkin sampai mati pun ya tetap nggak dapat. Ya airnya nggak nyampe ke tangannya atau nggak sampai ke mulutnya. Nah, inilah perumpamaan orang yang menyembah kepada selain Allah, ya misalnya dengan berdoa, dengan menyembelih hewan, dengan nazar, dengan rasa takutnya, dengan rasa harapnya, itu nggak dapat apa-apa, nggak menghasilkan apa-apa. Ya dia akan gagal, dia akan rugi ya dalam usahanya. Ya kecuali bahkan ujungnya adalah dia ya masuk ke dalam neraka, dia menjadi orang yang merugi. Jadi diumpamakan seperti itu ya. Orang yang berdoa atau meminta kepada selain Allah, patung-patung tadi, berhala-berhala tadi itu, ya itu tidak akan dapat karena mereka tidak bisa mengabulkan apa-apa. Seperti sia-sianya orang yang apa Bu? Yang membuka tangannya, yang menjulurkan ya ke dalam air, sementara airnya ada di dalam sumur, di kedalaman yang sangat dalam, yang jauh ya. Maka apa yang diharapkan air itu nyampe ke mulutnya biar hausnya hilang, itu nggak akan tercapai karena airnya tetap di bawah, nggak bisa naik ke atas ya, karena caranya salah ya. Doa kok minta kepada batu, kepada patung, kepada arca, kepada sesuatu yang jangankan memberikan manfaat kepada orang lain, sedangkan memberikan manfaat untuk dirinya saja atau menghindarkan madharat dari dirinya saja, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jangankan menciptakan alam ini, menciptakan lalat saja nggak bisa. Bahkan seandainya ada lalat nemplok di badannya, terus mungkin ada sesuatu di badannya itu, di badan patung itu diambil alat, itu bisa mencegah nggak Bu? Nggak bisa. Nah, yang begitu kok diandelin untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan sesuatu. Ya ini kan karena saking nggak pakai nggak pakai akal pikiran ya. Jadi hanya ngikutin nenek moyangnya sebelumnya begitu, ya diikuti begitu tanpa pakai pikiran ya, tanpa pakai akal sehat ya. Jadi illa kabasitika faihi ilal ma'il yablughu wa ma huwa bidali ya. Jadi tidak ubahnya ya, hanya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ya, dibuka, dijulurkan ke air, tujuannya agar air itu sampai kepada mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, jadi akan sia-sia ya, kan sia-sia.
wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tidaklah doa orang-orang kafir itu kecuali fi dhalal, kecuali dalam kesia-siaan, ya, enggak berhasil, ya. Jadi doanya orang kafir kepada berhala-berhala itu hanya sia-sia, dalam kerugian karena tidak memberikan manfaat apapun, ya, permintaan apapun enggak terkabulkan, ya, tidak berhasil, ya, karena yang diminta enggak dengar, ya, dengar saja, mendengar saja tidak bisa, apalagi apa Bu? Mengabulkan. Baik, Ibu sekalian, rahimani wa rahmatullah. Jadi doa yang benar itu adalah doa yang ditujukan hanya kepada Allah, ya. Adapun doa yang ditujukan kepada selain Allah, yaitu kepada berhala-berhala, itu akan sia-sia, ya. Tidak akan berhasil, tidak akan keturunan. Tapi ya, meskipun dibilangin begini, yang menyembah-nyembah begitu ya tetap aja Bu, ya. Tetap bawa sesajen, bawa apa Bu, ya, persembahan-persembahan, ya. Dibilangin masih tetap aja begitu, karena nggak pakai apa? Nggak pakai akal pikiran, nggak digunakan, ya. Akal pikirannya nggak ditaruh di sini. Tapi gimana Bu? Itu ditegur. Baik. Kemudian ayat berikutnya, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Walillahi, dan lillahi, kepada Allah, yasjudu, sujud, ya, man fis samawati, ya, yang di langit, wal ardi, dan yang di bumi. Maksudnya adalah semua bersujud kepada Allah, baik makhluk yang di langit maupun makhluk yang di bumi, ya. Yang di langit itu siapa? Di antara penjelasan para ulama adalah al-malaikah, para malaikat. Jadi semua malaikat sujud kepada Allah. Begitu pula yang ada di bumi, juga sujud. Sujud. Siapa? Mukmin. Mukmin juga sujud. Kalau orang yang beriman, sujudnya itu sukarela, dengan senang hati, dengan penuh ketaatan. Ada juga orang yang tidak beriman, hanya ngaku-ngaku beriman, ya, ngaku beriman padahal tidak beriman. Siapa orang yang ngaku beriman tapi sebenarnya nggak beriman? Orang munafik. Orang munafik juga sujud, tapi sujudnya itu karhan, terpaksa, ya, enggak sukarela, enggak dari hatinya, tapi hanya untuk, ya, biar dianggap sebagai orang yang beriman saja. Jadi di antara penjelasan dalam kitab tafsir ini bahwa yang sujud di bumi, artinya dari kalangan penduduk bumi itu adalah baik dari kalangan orang beriman. Kalau orang beriman sujudnya adalah sukarela, ya. Kalau orang munafik itu adalah dengan terpaksa, Ibu sekalian, rahimani wa rahmatullah. Jadi walillahi yasjudu man fis samawati wal ard, ya. Dan kepada Allah yasjudu, bersujud, man fis samawati wal ard, ya, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Artinya semua bersujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, ya. Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, ya. Semua penduduk langit, semua penduduk bumi sujud, tunduk kepada Allah. Tau'an, baik dengan tau'an, dengan apa? Kemauan sendiri, dengan sukarela, atau wakarhan, ataupun dengan terpaksa. Di dalam Safwatu Tafasir disebutkan, ya, al-mu'minu yasjudu tau'an. Orang beriman itu sujudnya adalah dengan sukarela, dengan kesadaran, ya.
Wal kafiru yasjudu karhan. Nah, kalau dalam keterangan yang lain, orang kafir itu sujudnya terpaksa. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi ya, kadang orang kafir itu Bu ya, dalam kondisi normal dia enggak menyembah pada Allah. Tapi kalau nanti di tengah lautan terjam ombak, merasa sudah tidak ada yang bisa menyelamatkan karena patungnya juga jauh, nggak mungkin bisa mendekat nyelamatin ya Bu ya. Yang kemudian ada dalam pikiran mereka, yang kemudian mereka minta tolong adalah siapa? Allah ya. Mereka minta kepada Allah. Jadi saat itu terpaksa. Saat itu terpaksa dalam kondisi situasi kejepit-jepit itu, dia terus kemudian tunduk kepada Allah ya, meminta kepada Allah. Ini diantara makna daripada tau'an wa karha. Tau'an wa karha. Jadi kalau orang beriman, sujudnya itu adalah dengan kemauan sendiri, dengan sukarela. Tapi kalau orang kafir, sujudnya dengan terpaksa, itu dalam kondisi ketika mereka dalam kondisi ketakutan atau dalam kondisi idtirar ya, keterpaksaan. Wa dhilaluhum bil hudui wal asal. Wa dhilaluhum, dan bayang-bayang mereka. Bayang-bayang siapa? Bayang-bayang manusia. Bayang-bayang manusia juga bersujud. Bayang-bayang kita, bayang-bayang ibu juga bersujud ya. Kapan sujudnya? Bil hudui. Bil hudui, pada waktu pagi. Pada waktu pagi. Wal asal, dan juga pada waktu apa? Petang, pada waktu sore ya. Asal itu waktu antara asar dan maghrib. Ini kan sebentar lagi asar nih. Terus nanti sampai maghrib. Nah, antara asar sampai maghrib itu disebut dengan asar ya. Jadi bayang-bayang manusia juga bersujud. Kapan? Yaitu pada waktu pagi dan sore ya. Kan kelihatan ya Bu ya. Ketika ada apa? Matahari ya. Terus kan ada bayang-bayang. Nah, itu dianggap sebagai bentuk sujudnya bayang-bayang ya. Bayang-bayang kita. Itu bil wudu ada waktu awal siang, yaitu pada waktu pagi, wal asal akhir siang. Para hadirin sekalian, makna ayat ini kata Abu Bakar Al-Jazairi, illam yasjudil kafiruna ay lam yanqadu li ibadatillahi wahdah ta'ala fa inna lillahi yasjudu man fis samawati minal malaikati wa man fil ardi minal jinni wal insi. Al-mu'minun yasjuduna ta'iin wal kafirun yasjuduna idza ukrihu 'ala sujud wal munafiquna yasjuduna makruhin. Wa dhilaluhum tasjudu fil bikri wal asyaya ya. Kama annahum munqaduna liqada'illahi ta'ala wa hukmihi fihim la yastati'una al-khuruj anhu bihalin fa huwal ladzi khalaqahum wa sawwarahum kama syaa wa razaqahum ma syaa wa yumituhum mata syaa fa ayyu sujudin wa khudu'in wa ruku'in adharu min hadza. Jadi makna ayat ini adalah bahwa jika orang-orang kafir itu tidak mau sujud, tidak mau tunduk ibadah kepada Allah, maka sesungguhnya makhluk yang di langit yaitu para malaikat sujud, yang di bumi pun sujud. Yang di bumi itu siapa? Termasuk jin, termasuk manusia ya. Orang yang beriman sujud dengan sukarela, orang kafir sujud ketika dalam kondisi apa? Terpaksa jadi. Termasuk orang munafik juga sujud ya, dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi tidak dengan sukarela, tapi ya karena agar dianggap sebagai orang yang beriman saja. Wa dilaluhum tasjudu fil bikri wal asyaya ya. Dan begitu pula bayang-bayang manusia juga sujud, yaitu pada waktu pagi dan sore ya. Sebagaimana kama annahum munqaduna liqada'illahi ta'ala, sebagaimana mereka juga tunduk pada ketetapan Allah, wa hukmihi, pada hukum Allah, fihim, yang berlaku pada mereka. La yastati'una al-khuruj anhu, mereka tidak bisa keluar dari hukum Allah, dari ketetapan Allah tersebut, bihalin, dalam kondisi apapun.
Fahuwallazi khalaqahum. Dialah Allah yang menciptakan mereka. Suka nggak suka, yang menciptakan mereka siapa? Allah. Wa sawwarahum. Allah pula yang membentuk rupa mereka. Ya, kama syaa, sebagaimana Allah kehendaki. Memang orang kafir katanya nggak mau tunduk pada Allah, memang dia bisa milih, Bu. Saya wajahnya begini, saya nggak mau begini, bisa milih, Bu. Ya akhirnya tetap terima, tetap suka nggak suka dia menerima itu. Warazaqahum, Allah pun yang memberikan rezeki pada mereka. Masa sesuai kehendak Allah. Ada yang dikasih sekian, ada yang sekian, ada yang dapat ini, ada yang dapat ini. Memang manusia bisa milih-milih, Bu? Nggak bisa. Jadi ini suka nggak suka itu mereka harus terima. Wa yumituhum, Allah pula nanti akan mematikan mereka. Mata syaa, sesuai kehendak Allah. Katanya orang kafir nggak mau tunduk sama Allah, memang masalah mati dia bisa tunduk, bisa ngatur sendiri? Nggak bisa. Ya waktunya mati. Meskipun dia punya rumah sakit, meskipun punya alat kesehatan yang canggih, waktunya mati, ya mati sesuai dengan kehendak Allah, ya. Fa'ayu sujudin wa khudu'in wa ruku'in adharun hadha. Nah, sujud dan ketundukan dan ruku' mana lagi yang lebih zahir, lebih nyata daripada ini? Nah, jadi ini maknanya, ya. Jadi pada akhirnya semua itu sujud kepada Allah. Ada yang sujudnya sukarela, ya, dengan kemauan sendiri, dengan kesadaran sendiri, ya, karena pemahaman. Tapi ada juga yang sujudnya itu mau nggak mau, karena terpaksa. Nah, yang kita ini orang beriman, sujudnya kepada Allah adalah apa? Dengan tau'an, dengan kemauan sendiri, dengan kesadaran sendiri. Tapi kalau selain itu adalah dengan terpaksa. Baik, wadilaluhum bil hudu wal asal, ya, wadilaluhum bil hudu wal asal, dan bayang-bayang mereka juga sujud, yaitu pada waktu pagi dan sore. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahmatullah. Jadi semuanya sujud, tunduk, pasrah pada Allah. Tujuan daripada ayat ini adalah untuk memberitahukan, ya, keagungan dan kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Yang meliputi segala sesuatu. Baik, kita ini sampai di ayat 15 surah Ar-Ra'd ini ada ayat atau sujud tilawah, ya, ya, karena ada sujud tilawah, maka kita sujud dulu. Silakan, Bu, sujud masing-masing biar kita mengamalkan sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW ketika membaca ayat sujud. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat ke-16. Ayat ke-16. Bacanya itu boleh bacaan sujud biasa, Bu, ya. Ibu biasa baca apa, ya itu bisa Ibu baca dalam sujud tilawah. Ya. Boleh juga nanti di akhir kita terangkan tentang bagaimana dan seperti apa sujud tilawah secara detail, ya. Nanti di akhir, ya. Kita lanjutkan satu ayat dulu. Qul, katakanlah ya Muhammad, ya. Katakanlah ya Muhammad. Ya. Dikatakan kepada siapa? Ya, kepada orang-orang musyrik. Mar-rabbus samawati wal ard. Ya, Mar-rabbus samawati wal ard. Ya. Siapakah Rabbus samawati wal ard? Ya. Tuhannya langit, ya, dan Tuhannya bumi. Siapakah yang menciptakan langit dan siapakah yang menciptakan bumi? Siapa yang ngatur langit, siapa yang ngatur bumi? Nah, ini sebenarnya adalah pertanyaan untuk mengejek mereka, mencemooh mereka karena mereka menyembahnya patung, Bu. Sebenarnya kalian tahu nggak yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Ya. Emang patung yang kok kalian nyembahnya patung itu loh? Yang ciptain langit dan bumi, yang menciptakan makhluk semua ini siapa? Nah, itu pertanyaan yang sebenarnya tidak bermaksud untuk bertanya, tapi untuk
untuk ya menghina mereka, mencemooh mereka, karena mereka menyembah siapa? Menyembah apa, Bu? Menyembah patung, menyembah yang mereka anggap Tuhan padahal tidak Tuhan. Ya. Jadi Marabbus samawati wal ard. Siapakah Tuhan langit dan Tuhan bumi? Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bumi? Siapa yang mengatur ini semua? Ya, Qul, katakan hai Muhammad, ya, katakan hai Muhammad. Kalau mereka nggak bisa jawab itu ya, bilang kepada mereka, katakan pada mereka, jelaskan pada mereka, Allah, ya, yaitu Allah. Ya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang mengatur langit dan bumi. Ya. Ini diungkapkan dalam konteks bahwa hujah yang disampaikan, argumen yang disampaikan itu menang. Ya. Jadi dalam konteks mencela kepada mereka bahwa yang berhak disembah, yang berhak diibadahi itu adalah Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan semua makhluk, menciptakan langit dan bumi. Ya. Qul, katakanlah Allah, yaitu Allah. Qul, katakanlah. Qul, katakanlah. Afattakhattum, afattakhattum min dunihi awliya. Ya, katakan ya Muhammad kepada mereka, afattakhattum min dunihi awliya. Ya, pantaskah kalian menjadikan selain Allah itu sebagai pelindung-pelindung? Pantas enggak seperti itu? Ya, pantas enggak menjadikan selain Allah sebagai apa, Bu? Sebagai pelindung, sebagai wali. La yamlikuna li anfusihim naf'aw wala dharra. Ya. Padahal mereka tidak kuasa untuk mendatangkan manfaat. Untuk mendatangkan manfaat untuk dirinya saja, enggak bisa. Wala dharra. Ya, juga tidak kuasa untuk menolak madharat. Menolak sesuatu yang akan menimpa, yang membahayakan. Patung-patung itu nggak bisa menolak. Pantas nggak yang begitu dijadikan Tuhan, yang begitu dijadikan sesembahan? Ya. Ini jadi pertanyaan-pertanyaan itu tidak untuk untuk mengajak mereka itu berpikir ya, berpikir menggunakan akal warasnya, ya. Dan ini sekaligus juga dalam suasana bahwa mereka itu sudah nggak bisa bantah lagi, ya, dalam suasana bahwa argumen, ya, hujah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka itu hujah yang kuat bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah, yang selain Allah patung-patung itu sama sekali tidak bisa disembah, tidak layak disembah. Kenapa? Ya tadi, ya, nggak punya peran menciptakan apapun, termasuk juga ya tidak bisa menghadirkan manfaat, ya, menciptakan manfaat maupun menghindarkan madharat. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri tidak bisa. Nah, kalau untuk dirinya saja nggak bisa, bagaimana dengan untuk orang lain? Nah, yang begitu kok dimintain sesuatu, diharapkan sesuatu kepadanya, itu darinya itu sebenarnya yang bodoh itu siapa gitu ya? Patungnya kan sebenarnya nggak minta ya, yang bodoh itu yang nyembah ini, yang menyembah. Insyaallah ya. Alhamdulillah kita ini dikasih akal sehat, terus juga alhamdulillah kita mampu berpikir sehat, berpikir waras ya. Kita bisa gunakan akal sehat kita sehingga kita bisa membedakan mana yang seharusnya kita lakukan, mana yang tidak seharusnya kita lakukan ya. Tidak ngikut buntut seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu ya. Menyembah, menjadikan dia sebagai andalan begitu untuk dimintain tolong, dimintain
petunjuk, dimintain sesuatu yang mereka inginkan, hajat-hajat yang mereka butuhkan ya. Padahal patung itu tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, menghadirkan manfaat untuk dirinya, tidak bisa menolak madarat untuk dirinya, bagaimana untuk orang lain ya. Qul, katakanlah ya. Katakanlah ya Muhammad, hal yastawil a'ma, hal apakah yastawi sama al-a'ma antara orang yang buta wal basir dan antara orang yang melihat, sama enggak Bu? Antara orang yang buta sama yang melihat, yang melek, antara orang picek sama yang melihat ya, yang melek, sama enggak Bu? Ya enggak sama. Jawabannya udah jelas. Am hal tastawil zulumatu wan nur, ataukah apakah sama? Atau apakah sama? Tastawi, apakah sama? Az-zulumat ya, antara kegelapan, wan nur dan cahaya. Sama enggak Bu? Gelap sama terang. Tadi ini lampunya sempat enggak nyala ya, tapi enggak gelap-gelap. Itu aja beda ya, beda dengan yang sekarang. Ini antara gelap gulita dengan terang benderang, sama enggak Bu? Enggak sama. Nah, jadi kata mu'alif kitab tafsir ini, hadza tamtsilun li dhalalin fi ibadati ghairillah. Ini adalah tamtsil ya. Tamtsil tentang kesesatan mereka di dalam ibadah kepada selain Allah. Nah, kata mu'alif kitab ini ya, kata mu'alif kitab Safwatut Tafasir, al muradu bil a'ma al kafir. Yang dimaksud orang buta, orang yang buta, picek, itu yang dimaksud al-kafir, orang kafir. Jadi orang kafir itu dianggap buta. Buta bukan buta mata zahirnya, tapi buta mata batinnya, mata hatinya. Wal muradu bil basir, dan yang dimaksud orang yang melihat itu adalah al-mu'min, orang yang beriman. Jadi orang beriman itu dianggap orang yang melek mata hatinya. Bisa jadi ada orang beriman buta matanya, mata fisiknya, tapi kalau dia beriman, ngerti mana yang disembah, mana yang tidak berat disembah, berarti dia orang yang melek. Orang yang melek mata hatinya, melihat ya, mata batinnya berfungsi dengan baik ya. Jadi yang dimaksud al-a'ma itu adalah orang kafir. Yang dimaksud al-basir adalah orang beriman. Wal muradu bidzulumat, dan yang dimaksud dengan az-zulumat, tadi kan hal tastawi dzulumat wan nur, yang dimaksud az-zulumat kegelapan, itu yang dimaksud adalah az-dhalal, yaitu kesesatan ya. Dan yang dimaksud dengan an-nur itu adalah al-huda, petunjuk ya, petunjuk. Sama enggak Bu antara kesesatan dengan petunjuk? Enggak sama. Enggak sama. Jadi jawabannya udah terang ya. Maksudnya apa? Ai kama la yastawil a'ma wal basir, sebagaimana tidak sama antara orang yang buta dan orang yang melihat. Wa kama la tastawil dzulumatu wan nur, sebagaimana tidak sama antara kegelapan dan cahaya. Kadzalika la yastawil mu'minu alladzi yubsiru diya'al haq. Maka begitu pula tidak sama antara orang yang beriman yang bisa melihat ya cahaya kebenaran ya, melihat dia itu cahaya atau terangnya kebenaran, wal musyrik, dan antara orang musyrik alladzi ama an ru'yati dzalika dia, yang orang musyrik itu tidak bisa melihat cahaya tersebut, buta dari melihat cahaya tadi. Fal fariqu bainal haqqi wal batil wadihun wuduhal fariq bainal a'ma wal basir. Pembeda antara yang hak dan yang batil itu sangat jelas. Sejelas perbedaan antara bainal a'ma wal basir. Sejelas perbedaan antara orang buta dengan orang yang melihat. Wal fariqu bainal iman wad dhalal dhahir.
Zahirun zuhurul farik bainan nuri wad dhalam. Ya, perbedaan antara iman dan kesesatan itu sangat nyata, sangat jelas, sejelas perbedaan antara cahaya dan kegelapan. Nah, ini keterangan terkait dengan ayat ini yang disampaikan oleh muallif kitab Tafsir Sofatu Tafasir ya, Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian ayat berikutnya am ja'alu ya, apakah ja'alu mereka menjadikan lillahi bagi Allah syuraka sekutu-sekutu ya. Khalaqu dapat menciptakan ya, ka khalqihi seperti ciptaannya, seperti ciptaan Allah. Fatasyabahal khalqu ya, sehingga serupa ya penciptaan, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Jadi ini bagian daripada menuntaskan hujjah dan argumentasi kepada mereka. Maksudnya apa? Apakah orang-orang musyrik itu menganggap berhala-berhala yang mereka sembah itu, apakah orang-orang musyrik itu menganggap berhala-berhala itu dapat menciptakan makhluk-makhluk sebagaimana Allah dapat menciptakannya? Ini pertanyaan juga, ya, pertanyaan juga. Sehingga dianggap sama dalam pandangan mereka. Sehingga karena mereka itu punya anggapan bahwa berhala-berhala itu dianggap menciptakan, ya akhirnya mereka menganggap seakan-akan antara berhala dengan Allah itu dianggap sama. Padahal ya nggak sama. Oh, yang satu betul-betul menciptakan, yang satu hanya dianggap, diduga bisa menciptakan. Tapi karena mereka itu buta, jadi samar, rancu ya. Mereka mengalami kerancuan. Mereka tidak tahu mana ciptaan Allah, mana ciptaan atau yang dianggap ciptaan oleh berhala-berhala tadi. Jadi hanya menganggap saja ini, jadi hanya dalam anggapan saja. Padahal hakikatnya patung-patung itu tidak bisa menciptakan apapun. Bahkan bentuknya seperti itu saja. Yang ngukir siapa, Bu? Manusia. Yang memahat siapa? Manusia. Nah, yang begitu itu oleh orang kafir itu menurut perasaan mereka, menurut anggapan, menurut mungkin dalam mimpi mereka itu patung-patung itu dianggap bisa menciptakan. Sehingga mereka, lah ya makanya inilah bodohnya mereka itu ya. Yang mahat ya mereka sendiri ya, yang gotong dari kali atau dari gunung mereka sendiri, dipukul-pukulin ya diem aja Bu ya. Hidungnya ada yang patah itu ya nggak protes itu ya. Nah yang begitu disembah, dianggap bisa menciptakan suatu. Terus yang begitu, terus mereka doa kepada patung-patung yang begitu. Berdiri aja diberdiriin ya Bu ya. Nanti dijorokan begini, roboh nggak bisa bangun sendiri. Nah yang begitu dianggap bisa memberikan manfaat, bisa memberikan menolak madorot ya. Dianggap bisa menciptakan padahal tidak bisa apa-apa. Jadi hakikatnya sebenarnya orang kafir itu bisa melihat yang betul-betul menciptakan alam ini, langit dan bumi dan semua makhluk ini Allah. Mereka juga melihat bahwa patung itu nggak bisa menciptakan, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi anehnya ya, mereka nyembah kepada patung hanya karena nenek moyangnya, pendahulu-pendahulunya melakukan hal yang sama. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka itu memang betul-betul nggak mikir ya, nggak mikir. Maka ini ditanya-tanya seperti itu. Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi ya. Apakah orang-orang musyrik itu menganggap berhala-berhala itu dapat menciptakan sebagaimana Allah dapat menciptakan makhluk-makhluk ya.
Fatasyabahal khalqu alaihim, ya. Fatasyabahal khalqu alaihim. Jadi mereka itu mengalami apa? Kerancuan, ya. Mereka tidak tahu mana ciptaan Allah, mana ciptaan berhala-berhala itu. Padahal berhala itu nggak bisa menciptakan apa-apa, tapi mereka kayaknya punya anggapan yang itu rancu tadi itu, bahwa berhala itu dianggap bisa menciptakan. Jadi itulah kerancuan-kerancuan yang dialami oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya. Kedunguan-kedunguan mereka. Qul, katakan ya Muhammad, Allah lah khaliqu kulli syai'. Khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Ya, jadi pencipta segala sesuatu, langit, bumi, segala isinya, malaikat, jin, termasuk batu-batu, berhala-berhala. Ya, itu semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal wahidul qahhar. Wa huwa, dan dia Allah, ya, dia maksudnya Allah, al-wahid, al-wahid yang maha esa, al-qahhar lagi maha perkasa. Jadi Allah lah pencipta segala sesuatu, la khaliqa ghairah, tidak ada, la khaliqa ghairuh, tidak ada pencipta selain Allah. Wa huwal munfaridu bil uluhiyah war rububiyah. Allah satu-satunya ilah, Allah satu-satunya Rabb. Tidak ada ilah, tidak ada Rabb kecuali hanya Allah. Al-ghalibu likulli syai', ya, yang mengalahkan segala sesuatu. Wa jami'ul asya'i tahta qudrati wa qahi. Segala sesuatu itu di bawah kudrah Allah, di bawah kekuasaan Allah, di bawah, ya, kekuasaan dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu sekalian, rahimani rahimakumullah. Nah, sementara sampai di sini ayat yang kita baca, saya ingin berikan beberapa kesimpulan, ya, dari ayat yang kita baca tadi. Pertama, bahwa doa yang benar itu adalah doa yang ditujukan hanya kepada Allah, ya. Adapun doa yang ditujukan kepada selain Allah itu doa yang keliru, ya, doa yang sesat, yang batil, ya, karena nggak akan berhasil mendapatkan apa-apa, nggak akan terkabul semua permintaan yang ditujukan kepada berhala-berhala tersebut. Yang bisa diharapkan bisa mengabulkan doa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berdoa, orang yang menyembah kepada selain Allah itu diibaratkan gagalnya mereka mendapatkan keinginan mereka, itu diibaratkan seperti orang tadi apa? Membuka tangannya, telapak tangannya dijulurkan, diulurkan ke dalam sumur padahal nggak nyampe, ya. Terus dia bilang aus, minta minum, nggak pakai ember, nggak pakai apa, ya nggak bakalan, ya, nggak bakalan nyampe ke atas, ya. Sebodoh itulah kira-kira orang-orang yang menyembah patung-patung, mengharapkan patung untuk memberikan sesuatu itu, kira-kira akan segagal, tidak berhasil seperti contoh yang tadi disampaikan. Baik, Ibu sekalian, rahimani rahimakumullah. Yang kedua adalah al-khalqu kulluhum yasjuduna lillah. Semua makhluk itu sujud kepada Allah. Nah, yang sujud kepada Allah itu ada yang tau'an, ada yang sukarela, ada juga yang karahan, terpaksa. Karena hakikatnya semua itu tunduk kepada hukum Allah, kepada pengaturan Allah, kepada ketetapan Allah. Ini maksud daripada bahwa semua makhluk itu sujud, ya, tunduk, ya, mengikuti ketetapan Allah. Nah, ada yang mengikutinya itu dengan sukarela, ada yang terpaksa. Kalau orang beriman dengan sukarela, ya, dengan kesadaran. Tapi kalau yang lainnya itu adalah dengan yang tidak beriman, ya, dengan terpaksa. Kemudian ayat yang kita baca tadi menjelaskan atau mengingatkan kepada kita tentang
disyariatkannya sujud tilawah bagi khususnya orang yang membaca ayat-ayat sujud. Ayat-ayat sujud termasuk juga bukan hanya yang membaca tapi mustami' seperti ya kalau misalnya saya membaca, ibu mendengar, ya bukan saja saya yang dianjurkan untuk sujud tapi juga ibu sekalian. Atau sebaliknya, ibu yang baca kebetulan ayat yang dibaca itu ayat-ayat sujud, ya meskipun saya nggak baca tapi kalau saya mendengar, maka di antara ulama mengatakan yang mendengar pun dianjurkan untuk melakukan sujud, ya, yang disebut dengan sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Yaitu sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sujud yang ada dalam Quran. Nah, ayat-ayat sujud itu di dalam Quran itu ada 15 ya Bu ya? Ada 15. Adanya di dalam surah Al-A'raf ayat 206. Adanya surah Ar-Ra'd yang barusan kita baca, yaitu ayat 15. Surah An-Nahl, ya, surah An-Nahl yaitu di ayat 49-50. Kemudian surah Al-Isra, ya, ayat 107 sampai 109. Ya, nanti kapan sujudnya ya mengikuti ketentuan, ya, nanti di mushaf ibu kan ada tandanya itu kapan sujudnya, ya, ada tanda ayat sujudnya, tapi nanti kapan sujudnya ada tandanya di situ. Kemudian surah Maryam ayat 50-58. Kemudian surah Al-Hajj itu ayat berapa Bu? Ayat 18 sama ayat ada lagi satu lagi ayat 77 ya Bu ya, ayat 77. Kemudian surah Al-Furqan ayat 60. Surah An-Naml ayat 25-26 ya, ayat 25-26. Ya, terus surah Sajadah ayat 15. Terus surah Fussilat ayat 37-38 ya. 37-38. Kemudian surah apa lagi Bu? Surah Shad ya, surah Shad ya ayat 24. Terus surah An-Najm ayat 62. Terus surah Al-Insyiqaq itu ayat 20-21 ya. Ya. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Di la yasjudun itulah kita sujud ya. Terus kemudian surah apa? Al-Alaq ya, surah Al-Alaq ayat 19. Nah, inilah ayat-ayat yang kalau kita membaca atau mendengar kita disyariatkan untuk apa Bu? Untuk sujud ya. Kalau di mushaf ibu ada tandanya, ditandai biar kalau nanti membaca bisa melaksanakan sujud ya. Ada satu hadis yang menjelaskan begini. Ya, Rasulullah bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada." Apabila anak Adam membaca ayat sajadah, ayat sujud ya, lalu dia sujud, i'tazala syaitan yabki, maka syaitan akan apa Bu? Akan menjauh dari orang itu, menjauh sambil nangis, sambil mengatakan yaqulu ya wailah, duhai celaka. Umira bis sujudi fasajada. Ya, anak Adam itu disuruh sujud, dia sujud. Dia melaksanakan, dia taat. Falahul jannah, maka dia mendapatkan surga. Wa umirtu bis sujud, sedangkan aku disuruh sujud, fa'asaitu, aku menolak, aku enggak mau. Falyannar, maka aku berhak, kata setan ya, kata setan, maka dia berhak mendapatkan neraka. Nah, ini jadi sujud kita itu juga menunjukkan ketaatan ya. Meskipun nanti sujud tilawah itu hukumnya apa Pak? Ada di antara ulama mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan sunnah saja. Mayoritas ulama mengatakan sunnah ya. Tapi ya mau sunnah mau wajib, pokoknya ada perintahnya ya sudah kita sujud kalau nggak ada penghalang apa-apa. Nah, idealnya memang sebisa mungkin
ya kita sujud itu dalam kondisi toharoh ya Bu ya, dalam kondisi apa? Bersih, dalam kondisi suci, kita punya wudhu. Memang di antara ulama ada yang mengatakan harus punya toharoh, harus dalam kondisi suci. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak harus, tidak wajib. Ya, kenapa? Sujud itu bukan sholat. Sujud itu bukan sholat. Yang harus toharoh, yang wajib toharoh itu adalah sholat ya. Nah itu sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi apapun ya, bagaimanapun dalam kondisi toharoh tetap lebih utama. Bukankah kalau kita membaca Quran juga dianjurkan untuk toharoh ya, dianjurkan untuk punya wudhu. Jadi sekalian, soal hukumnya ini ada khilafiyah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi apapun itu disyariatkan. Kenapa? Rasulullah itu pernah Bu ya, Rasulullah itu seperti dikatakan oleh Ibnu Umar ya, karena Nabi yaqra'u alaina suratan as-surata fiha as-sajadah. As-sajadah ya. Jadi Nabi itu pernah membacakan surat kepada kami yang di situ ada ayat sujudnya. Lalu beliau sujud, maka kami pun ikut sujud bersama beliau. Sehingga karena semua pada sujud sampai ya ada yang mau meletakkan apa ini Bu? Keningnya ini loh, nggak dapat tempat ya, gara-gara semua pada sujud sehingga mau naruh kening itu nggak mendapatkan tempat itu. Jadi saking komitmennya dengan sujud tadi. Nah, itu keutamaan sujud tilawah secara umum. Ada keutamaan sujud secara umum. Ya, kalau tadi itu keutamaan secara khusus ya. Nah, ada keutamaan sujud ya secara umum, bahwa di dalam satu hadis itu neraka itu tidak mau memangsa, tidak mau membakar bekas sujud. Jadi salah satu keistimewaan orang yang sujud itu nanti tidak akan tidak akan dibakar ya, tidak akan dilalap oleh api neraka ya. Bahkan nanti ada orang-orang yang sudah dalam neraka oleh Allah itu nyuruh malaikat ya, keluarkan orang-orang yang yang memang berhak dikeluarkan dari penduduk neraka itu. Akhirnya dicari dan ketemunya itu dari apa? Tanda malaikat mengenali mereka itu dari bekas sujud. Yang bekas sujud itu nggak harus hitam ya Bu. Pokoknya nanti dipakai sujud itu nanti berbekas ya, sehingga membuat nggak kebakar. Nah ini berarti berhak dikeluarkan dari api neraka ya. Ada orang yang karena sujudnya sering sujud hitam, ada yang nggak hitam ya ada. Jadi maksud ini tidak mesti harus yang hitam ya. Meskipun kita juga kita husnudon, orang yang hitam ininya berarti banyak sujudnya, kita husnudon. Kemudian ada juga hadis yang lain yang menjelaskan bahwa semakin banyak orang sujud itu berarti nanti semakin tinggi derajatnya, semakin banyak kesalahan diampunkan ya. Makanya Rasulullah itu pernah memerintahkan sahabat yang ingin masuk surga itu, diperintahkan sahabat itu untuk apa? Untuk memperbanyak sujud, karena setiap sujud itu bisa meningkat derajat dan bisa apa? Menghapuskan dosa-dosa. Baik, Ibu sekalian, rahmatullah, dan tadi sujud kalau bisa menghadap kiblat, tapi kalau nggak bisa menghadap kiblat seperti Ibu tadi kan ada yang menghadap kiblat, ada yang enggak ya nggak apa-apa ya. Tapi lebih utama lagi menghadap kiblat ya, lebih utama itu menghadap kiblat ya. Tapi tidak harus ya, tidak wajib. Bahkan nanti meskipun dalam sholat, Ibu kalau sholat terus baca ayat sujud ya sujud ya. Baik itu sholatnya itu sholat fardu atau sholat sunnah, termasuk meskipun sholat sendiri ya, Ibu sholat sendiri di rumah kok baca ayat sujud ya sujud ya. Baik sholat sirriyah atau jahriyah itu sujud ya. Beda kalau imam, kalau bacanya itu sirriyah jangan sujud, nanti orang bingung ya. Tapi kalau kita sendiri sholat sendiri terus sholat zuhur, sholat asar ya, itu meskipun sendirian, kalau memang ayat yang kita baca itu ayat sujud, ayat sajadah tadi itu, maka kita sujud ya. Jadi bukan hanya dalam membaca Quran seperti ini, tapi ketika sholat juga demikian. Bahkan khotib kalau memang yang dibaca itu adalah ayat sujud ya disyariatkan kalau bisa sujud, meskipun kalau enggak apa-apa. Baik, terus sekalian rahmatullah, dan baiknya ya Bu ya,
Baiknya ketika sujud itu takbir Allahu Akbar. Ketika bangun Allahu Akbar juga ya. Jadi baiknya seperti itu. Nah, terus sekalian, saya kira ini beberapa hal yang bisa disampaikan ya, mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan sekali lagi ayat-ayat tadi itu menegaskan tentang tauhid ya, menegaskan tentang betapa batilnya kesyirikan ya. Syirik itu adalah sesuatu yang batil ya, karena bertentangan dengan ya dalil yang sharih ya, termasuk bertentangan dengan akal sehat. Dan oleh karena itu kemudian itu semua mengharuskan bahwa kita itu hanya boleh beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, berdoa hanya boleh kepada Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu sekalian, saya kira sampai di sini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita bahas ini semakin apa Bu? Ada yang bulat. Yang mana Bu? Kadang-kadang suka ada di dalam Al-Quran. Hips. Ayat berapa? Ini tanda apa? Di sini kan tanda-tanda wakaf, tanda wakaf. Oh ya, sebentar, nanti saya belum lihat ininya, nanti saya ke situ sebentar. Baik, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.